yang lain, terutama dari keluarga yang lainnya, sama bisa mengasuh, tetapi pada limitasi piaranya. Iya, yang kita pengadilan. Contoh apa umpamanya contoh kalau nanti udah masuk sekolah kan SD, siapa walinya? Maksudnya umpamanya ini mana buktinya saudara walinya ini? Kalau orang tua yang wali saya, mana buktinya ini? Kelahiran saya, ini adik saya kan ini dibuktikan dengan kelahiran anak bahwa punya begini. Kalau sudah tidak punya ayah, otomatis dibuktikan dengan adanya penetapan, sehingga orang lain tidak berhak untuk mengungkit bahwa dia harus sebagai walinya. Jadi wali juga mengasuh ya. Tapi untuk pengasuh secara umum dari pihak yang didaftarkan juga berhak untuk mengasuh. Halo Sobat Fakta, Bang Pin. Ketemu lagi dengan Bang Pin yang mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Pengacara Dodi Sudrajat bikin heboh lagi. Kehebohan itu salah satunya adalah disebabkan pernyataannya soal bagaimana Dodi sebenarnya ingin hak walinya saja dan hak pengasuhan diserahkan kepada Haji Faisal. Hal ini membuat kontradiktif luar biasa, dan akhirnya pihak Pengadilan Agama Jakarta Barat pun membantah hal tersebut. Artinya hal itu tidak bisa dilakukan secara hukum. Dan juga pihak kubu Haji Faisal juga buka suara mengenai hal itu. Nah, bagaimanakah pihak Pengadilan Agama Jakarta Barat dan juga pihak keluarga Haji Faisal menanggapi hal tersebut? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Pernyataan kuasa hukum Dodi Sudrajat, Tegar Firmansyah, yang menyebut kliennya hanya inginkan hak perwalian Galaskai menuai sorotan. Sebab dalam pernyataannya ia mempersilahkan hak asuh jatuh ke Haji Faisal atau mereka bisa mengasuhnya bersama. Humas Pengadilan Agama Jakarta Barat Sulaiman menjelaskan mengenai hak perwalian dan hak asuh. Menurut dia, kedua hal itu tidak bisa dipisahkan. Hak wali dan hak asuh sama, ya otomatis kalau dia menjadi walinya, otomatis akan menjadi hak asuhnya, kata Sulaiman saat ditemui di kantornya di kawasan Pesanggerahan Jakarta Barat Rabu 12 Januari. Lebih lanjut, kata Sulaiman, siapa yang mendapat hak wali tentu memiliki hak asuh. Hanya saja yang memegang perwalian berarti dia yang secara hukum berkewajiban dan bertanggung jawab mengurus administrasi harta anak. Dengan kata lain, orang yang mendapat hak wali bisa mengelola harta anak yang diwalikan. Iya, nanti dia yang mengurus administrasi dan inventarisasi harta anak. Artinya kalau hak asuh dan perwalian ada pada seseorang, dia harus bisa mengurusnya untuk perkembangan masa depan anaknya. Secara sederhana, Sulaiman menggambarkan maksud dari pernyataannya bahwa perwalian adalah penetapan pengadilan, sementara pengasuhan bisa didiskusikan bersama. Jadi, perwalian itu penetapan pengadilan. Kalau hak asuh, siapa saja. Cuma umpamanya hak perwalian kepada A, otomatis yang mengasuh A, tapi B juga bisa dengan didiskusikan, tapi tanggung jawab pada A, ujar Sulaiman. Sebelumnya Tegar Firmansyah mengatakan Dodi Sudrajat telah menawarkan poin perdamaian kepada pihak Faisal untuk mediasi perwalian Galaskai. Sebenarnya yang kepingin dari pihak Pak Dodi itu perwalian di kita, hak asuh di Pak Faisal.
tapi tidak menutup kemungkinan hak asuh dilakukan secara bersama-sama, ungkap Tegar. Perwalian di kita tapi tidak menutup kemungkinan asuh dilakukan bersama-sama masyarakat. Kalau untuk asuh itu bisa dilakukan bersama-sama, tapi untuk perwalian hanya satu pihak. Kenapa Bang bersifat untuk Nah, itulah yang bertentangan dengan yang disampaikan oleh pihak Pengadilan Jakarta Barat. Juga bertentangan dengan yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Haji Faisal, Wijayono Hadi Sukrisno. Dia menyampaikan dua hal itu tidak dapat dipisahkan. Nah, itu kontradiktif, nggak bisa. Bagaimana mungkin perwalian di sana, sedangkan hadonah, hak asuh di kita? Nggak mungkin. Bagaimana menjangkau hadonah ketika perwalian di pihak lain? Itu nggak masuk akal, kata Wijayono. Apakah ini memang hukum yang baru ataukah pengacara dari Dodi Sudrajat memang tidak terlalu paham untuk hukum kompilasi agama Islam ini? Ataukah bagaimana? Yang jelas mediasi antara Dodi Sudrajat dan Faisal telah gagal. Pengadilan telah memberi waktu 3 minggu namun tidak ada titik temu hingga sidang dilanjutkan ke pokok perkara. Artinya di sidang ini akan terjadi tuntutan dari pihak yang satu ke pihak yang lain. Jadi hari ini telah dilaksanakan sidang Haji Faisal dan istri melawan pihak dari Dodi Sudrajat ya, tanggal 12 Januari 2022. Agenda sidang pertama tadi adalah mediasi. Mediasi dilakukan sudah 2 kali, ini yang kedua. Dan tadi mediasinya gagal, tidak tercapai perdamaian. Namun baik dari kuasa mereka dan dari kita tetap membuka perdamaian di luar pengadilan. Proses tetap berjalan. Jadi mediasi intinya seperti itu. Jadi kalau mediasi secara resmi sudah gagal. Dan kita akan melakukan kesepakatan perdamaian di luar sidang dan sidang tetap berjalan. Itu agenda yang pertama. Agenda yang kedua adalah telah dibacakan gugatan dalam permasalahan ini. Jadi masalah perwalian dan hadonah dan penetapan seperti itu sudah dibacakan. Dan gugatan sudah disampaikan kepada pihak lawan melalui majelis. Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi sudah ditetapkan oleh majelis hakim bahwa persidangan untuk jawaban replik duplik akan dilaksanakan secara e-litigation atau e-court. Jadinya para pihak tidak perlu hadir. Sedangkan kehadiran kita adalah pada saat sidang pembuktian dan saksi baik dari penggugat dan pembuktian dan saksi dari tergugat mulainya adalah 9 Februari 2022. Jadi itu tadi 3 buah agenda sidang hari ini.